Ini katalog dari SBG, untuk di Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, seperti logo di atas ini. Inilah katalog yang dibuatkan oleh dinas ya, eh, menyatakan SBG ini herbal, dengan UD SBG memproduksi teh beras merah, kerupuk sehat, keripik alami. Bahannya pilihan berkualitas yang memiliki manfaat kesehatan dengan proses pengolahan higienis serta mudah saji. Nah, ini alamatnya. Terus WhatsApp-nya 081936537799. Emailnya sbgbali@gmail.com. Facebook-nya Teh Beras Merah Bali. Instagram-nya juga Teh Beras Merah Bali. Ini foto yang diberikan di sini. Ini yang foto untuk yang 200 gramnya. Sedangkan ini kerupuk yang jika kami pameran atau orderan besar seperti ini dalam jumlah banyak dan teh juga. Uh, ini keripiknya ya, keripik singkongnya. Ini kerupuk yang stand dengan standnya, sedangkan ini yang kerupuk mentah. Ya, artinya teman-teman selain kerupuk yang digoreng juga bisa memesan yang mentah. Terus dari teh, kerupuk, dan keripik ini mungkin bisa saya jabarkan lah. Nah, ini katalog kulinernya. Kami ingin berikan lebih komplit lagi dari penjabaran katalog ini. Yang pertama, teh beras merah, kerupuk sehat, keripik alami, ada beberapa contoh makanan yang bisa dianggap lebih sehat variannya. Yang satu, yang pertama ya, teh beras merah. Teh beras merah ini dibuat dari beras merah ya, biji beras merah, merupakan tanaman padi, biji-bijian. Teh ini diketahui karena dari beras merah, jadinya kandungan-kandungan dari beras merah inilah yang kita ada pada tehnya gitu kan. Seperti adanya mengandung antioksidan yang tinggi karena adanya polifenol yang dapat membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Teh beras merah juga mengandung serat dan nutrisi penting lainnya. Minum teh beras merah secara teratur dapat memberikan manfaat kesehatan seperti meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan risiko penyakit jantung. Nah, terus untuk kerupuk sehat yang kedua, ini adalah camilan alternatif ya, yang berupa makanan, adalah alternatif yang lebih baik daripada kerupuk konvensional yang biasa digoreng dalam minyak yang banyak mengandung lemak jenuh seperti itu. Tapi kalau kami menggunakan minyak yang benar-benar masih tidak coran gitu ya, tidak dalam lingkup besar. Kerupuk sehat ini biasanya dibuat menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Nah, bahannya seperti yang varian ini yaitu kerupuk varian beras merah. Ada juga kita kerupuk sorghum, ada juga varian kerupuk kelor, ada juga yang buah naga. Itu semua kita pakai yang menyehatkan tubuh dan dengan cita rasanya pun kita tidak memakai yang dilarang penguat rasa itu, tapi kita memakainya bawang putih, terus cabai dan garam untuk rasanya. Warnanya pun benar-benar kalem nih kerupuknya karena kita nggak ngasih pewarna lagi. Nah, selain dari pewarna aslinya, kalau yang dari beras merah dari beras merah, kalau yang buah naga merahnya dari buah naga, terus kelor juga pasti hijau dia dari kelor itu sendiri. Kerupuk ini dibuat dengan bahan yang alami sehingga
cocok atau bisa dikonsumsi oleh usia berapapun gitu ya. Misalnya sering anak-anak itu biasa senang megang tangan dia atau senang dengan kerupuk itu ini bisa dikasih karena tidak ada pengawet. Bahkan saat kami mengolah juga kerupuk ini kita tidak memakai plastik, juga kita menjemurnya juga tidak menggunakan di alam bebas, tapi kita langsung dengan ada rumah kaca yang higienis yang aman dari binatang atau kotoran binatang, misalnya kotoran burung itu ya saat berterbangan masuk di kerupuk itu tidak ada. Terus untuk keripik juga demikian. Keripik ini alami, artinya dari singkong misalnya, yang keripik singkong ini kita tidak memakai untuk perenyahnya, misalnya pakai kapur atau apa itu ya, atau perenyah-perenyah lainnya yang dijual itu tidak, kita cuma berusaha mengolah dengan cara alami seperti zaman dulu, bagaimana orang waktu zaman dulu belum ada penguat rasa, belum ada perenyah, belum ada membuat yang lain itu, tapi bisa renyah, bisa enak. Nah, itu karena mereka mengolah dengan menggunakan cara-cara yang tradisional, tergantung jenis bahannya. Karena kan ada kadang-kadang ada kentang untuk goreng, ada kentang untuk yang renyah itu untuk sayur gitu. Jadinya kita ini juga gitu, singkongnya pakai ini. Semua ini pun ada turunannya ya. Kadang sepertinya karena banyak yang sudah mengenal kami karena kita sudah lama berkecimpung dalam olahan pangan sehat ini. Banyak yang minta tolong dibuatkan saya selain ini dalam untuk biar bisa tinggal seduh seperti Bapak membuat tehnya itu. Kita disuruh membuat kelor, teh kelor bisa, misalnya ada juga sorghum atau beras hitam itu dibuatkan teh sehingga mereka nggak memasak beras lagi. Itu bisa. Terus turunan lain kayak kerupuk. Juga ada minta anggur, saya suka anggur atau anggur saya lagi banyak panen, buatkan kerupuk anggur. Nah, sehingga zat-zat yang ada di anggur itu masih bisa masuk di kerupuk dan mereka sama-sama memiliki peluang ya, yang punya anggur berpeluang, yang punya kita juga punya kerupuk memiliki pangsa pasar lain di mana orang pencinta anggur dan kerupuk akhirnya menyatu di situ. Itu juga bisa. Keripik juga begitu, ada keripik talas, keripik pisang dan lain sebagainya itu bisa turunannya. Meskipun teh beras merah, kerupuk sehat dan keripik alami ini dianggap sehat daripada alternatif yang tidak sehat, tetapi penting untuk mengonsumsinya dengan bijak ya. Sebagai bagian pola makan yang seimbang, selalu periksa informasi gizi dan bahan yang tercantum dalam label produk, memastikan Anda memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan preferensi pribadi Anda. Nah, itulah beberapa gambaran dari katalog kuliner yang kami berikan ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pedoman untuk kita selalu sehat, untuk kita bisa memilah makanan yang sehat dan selalu mendukung olahan pangan, mendukung UMKM lokal untuk bertumbuh karena sudah banyak yang survei, apalagi di saat COVID dulu banyak yang menyegani atau banyak yang membilang bahwa hanya UMKM yang mampu tetap bertahan dan bertumbuh di saat situasi yang seperti itu ya. Makanya marilah kita sama-sama sekarang saling mendukung dan saling menyemangati, termasuk kami juga dari segi digital tetap ingin menyampaikan berbagai macam informasi dan peluang-peluang yang ada secara digital melalui video channel-channel YouTube ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman untuk maju dan bisa memberikan share, membagikan kepada yang lain sehingga mereka menjadi lebih baik dari yang sebelumnya dan lebih maju, yang istilahnya
UMKM naik kelas, UMKM kuat, UMKM jaya.